Oke, bro, dulur kabeh, para viewer, para subscriberku, dulur kabeh. Sampai ketemu lagi di Joyo channel Joyo The Explorer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan ngobrol tentang baterai, ya, tentang baterai. Yes, tentang pengalaman baterai ini, saya ngalami syahdu kentekan strom pernah karena lupa matiin lampu ya. Jadi pas saya di rumah sakit, anak saya opnam tuh karena tergesa-gesa tuh lampu masih nyala pagi, tes sudah nggak bisa apa-apa gitu ya. Kalau berhenti jangan lupa pastikan lampu-lampu sudah mati, karena lampu kota dan lampu depan itu kan walaupun off kan masih bisa hidup. Nah, pastikan berhenti, mati semuanya, semua kelistrikan bisa dimatikan. Kemudian tekor nggak ngisi pernah, jadi jalan tapi indikator baterainya nyala merah itu ya, jadi itu artinya wah orang ngisi. Terus habis di jalan kemudian di jumper bisa pernah juga habis di jalan. Terus jajan aki di jalan kan lewat kota ya, jajan aki ya pernah ya. Sadu tenan. Nah, ini cara yang paling coro bodon ya. Coro bodon, coro nih wong desa kayak aku ngene iki. Ngecek aki asalkan buat nyetater baru 4 atau 5 kali kok sudah habis. Nggak kuat nyetater lagi, udah nge. Satu oke, sampai ke 4 ke 5 aku udah wis akimu wis masalah. Wis ora nganggo alat ukur wis itu masalah. Wis masalahnya bisa jadi di selnya, bisa jadi kalau aki cair itu sudah banyak endapan kotorannya karena kentrak-kentrak ya. Terus mulai sel-selnya cuil itu ngendap di bawah, akhirnya koslet ya. Nah, kalau endapan-endapan itu kan jadi koslet. Nek koslet kalian cas langsung ngalir min ke plus habis lagi. Wes kaya ming toke mili ngono kae. Dicas koslet, dicas pindah lagi, dicas pindah lagi, langsung habis. Nah, tanpa alat. Nah, sekarang kalau pakai alat, nek alat yang model ini kalian masih bisa beli karena alat ini tidak mahal, tidak begitu mahal. 50-an aja dapat. Ya tergantung, itu yang paling murah. Ada yang lebih mahal lagi, ada yang lebih mahal lagi. Tapi multimeter seperti ini itu kebeli kalau kalian mau beli sendiri. Kalau kalian punya bengkel ya harus punya bengkel atau masuk bengkel nganggo feeling. Nah, kalian pribadi aja bisa beli, naik bengkel harus beli. Nah, tapi alat nanti yang berikutnya saya tidak usah diceritakan untuk beli karena itu mungkin lebih cocok untuk keperluan pendidikan dan bengkel sih gede banget. Mendingan tuku aki bro, tuku aki ya selintuk anyar jreng, serasa mikir aneh-aneh. Tapi itu pengetahuan aja. Oke, nanti kalian pakai alat seperti ini, pastikan nanti yang warna merah ya, ini pasang di plus, yang hitam di negatif. Selektornya ini ada selektor pemilihnya, pasanglah di DC volt. Nah, DC volt karena aki itu kan tegangannya DC. Yang merah di positif, hitam di negatif. Nah, nih colokkan di aki kalian. Tek. Nah, nanti langsung akan terukur nih. Langsung akan terukur. Nih. 12,51 ya. Ini kondisi mati ya, normal. Karena aki itu kan tegangannya 12 volt. 12 volt. Jadi kalau 12 volt terus terukur 12,5 lebih di atasnya lah. Nah, normal, bagus. Minimal 12,4 ya. 12,4 itu masih kondisi bagus. Nih nek ngantek 12 ngepres atau bahkan kurang dari 12, wis masalah. Terus tinggal coba nanti dicek masih mau ngecas apa enggak ya. Nih, setelah begini nanti kita nyalakan mesin mobilnya, dinyalakan, jreng. Kalau voltase ini nanti naik, berarti terjadilah pengisian. Nanti dinamo pengisianmu itu fungsi ngisi.
ngisi mestinya lebih tinggi dong, karena mau ngisi untuk ke bawahnya. Jadi begitu nanti dinamo jalan, ngisi ini akan naik kan. Coba kita lihat ya. Jadi ini 12,5 itu bagus. Nah, setelah ini kita coba hidupkan mesinnya. Kalau nanti naik bagus ya, kita cek aja. Oke. Ini bro, naik 13,9, 14,11, 13 ya, bisa sampai 14,22. Nah, ini berarti terjadi pengisian dengan baik ya. Nah, jadi ini bisa dipastikan pengisiannya bagus, baterainya pun bagus. Begitu dicesreng nanti tegangannya itu akan naik, terisi, baterai ini sebentar aja terisi naik. Nah, oke, sampai situ ya. Ini alat yang pertama. Kalau nanti seperti itu, begitu dicas tadinya 12,5 terus naik tegangannya, setelah dihidupkan mesinnya berarti terjadi pengisian. Berarti setelah ngisi terus tegangan akinya naik lebih dari yang tadi di 12,5. Berarti aki ini masih oke. Nah, karena aki itu diisi sebentar aja udah ngisi, kelihatan pertambahannya. Nah, ini alat yang kedua, bro. DHC ini iki. Alatnya nah ini larang ini. Rasa dirembuk. Ini larang, jadi untuk pengetahuan aja. Ono printer barang iki, engko hasilnya nang kene iki. Ini ada colokan probe main dan plusnya ya. Nah, baterai, kalian kalau punya baterai yang model kayak gini, kadang baterai kering seperti ini kan ada indikatornya warna itu ya. Ada indikatornya warna biru. Kalau biru masih sehat normal. Nah, ini bisa jadi indikator di raket ya, di apa aki ini masih biru. Seperti tanda ini biru. Terus dicek masih warna biru di warna ada bolongan itu. Oh, bagus ini secara indikator. Tapi ternyata untuk starter kok udah nggak kuat. Dicek tegangannya 12 volt. Wah, ini tegangannya bagus, tapi kok nggak kuat untuk starter. Nah, ini kejadiannya nanti dicek. Dengan alat ini bisa kebaca. Tapi dengan multimeter tadi tek 12 volt. 12, sekian volt. Jadi voltasenya terukur koyonin normal, tapi nggak tahu kondisi selnya kepiye gitu, nggak tahu. Nah ini alatnya larang tuh, jadi iso memberikan informasi rinci gitu ya. Nah ngono kayak ono di print gini gini, rasa mikir Arab tuku ngenan iki, pengetahuan aja, karena mendingan langsung beli aki. Kalau kalian punya aki bekasnya itu kalian tuker ke, kemudian beli aki baru. Saya itu kemarin aki yang bekas dihargai 300.000, barunya 600.000. Aming nambah itu 300.000 itu anyar langsung. Nah ini iso metu print-printan seperti ini ya. Oke, saya gini langsung lihat dulu nih bro. Iki ono tulisan ngono kuwi. Iki baterai tes bed and replace, bed elek, replace kon ganti ya. Padahal nih tegangannya bro 12,4, tegangannya normal bro, tegangannya normal, tapi dia alat ini bisa ngasih tahu wis elek kon jaluk ganti. Nah ini kan bisa ono informasi macam-macam ewi. Nah untuk apa multimeter ya nggak bisa ngasih informasi sedetail ini. Nah ini alat yang ya untuk apa pendidikan lah sih oke. Tapi kalau untuk kalian miliki nggak perlu. Nih yang saya tunjukkan tadi ini ya. Ini kan ada ngumpet ya. Ada koyo bolongan
bolongan bisa dilihat itu ada warnanya. Nah, kalau ini warnanya biru, tandanya apa? Kalau merah apa? Ya, kalau udah kayak gini apa merah, hubungi diskon ganti lah ini. Tapi ini warnanya masih bagus. Dicek tegangannya masih bagus juga, 12,4. Tapi ternyata setelah dicek bener pakai alat yang canggih, wishbed dan jaluk diganti. Nah, alat ini cuma untuk pengetahuan aja. Ngono bro, tentang aki semoga bermanfaat ya. Jadi nek kalian ono masalah aki seperti tadi, dicek carane wong desa, wah is ganti wis di starter ping 5 kok entek ganti aja. Jangan lupa like, comment, and subscribe noe rasa lonceng-loncengan udah tang itu. Gue udah di subscribe. Wah, video-videoku udah banyak ya, banyak nanti yang semoga bermanfaat untuk membekali kalian dalam berkendara, bisa entah mobil entah motor, nanti nambah pengalaman. Nggak harus jago-jago banget, pokoknya kita tuh nggak perlu top apapun bisa ditangani, nggak harus, tapi perlu punya pengetahuan yang baik sehingga kalau hal-hal yang janjane itu sepele ringan bisa ditangani, kita bisa tangani gitu. Tapi kan sudah berat ya harus ke bengkel ahlinya yang memang dia meluangkan waktu khusus untuk itu. Jadi kalian bisa ngerjakan yang lain. Nah, kalian ngerjakan mungkin ya bisa lama banget kan, kalian rugi dewe gitu. Padahal kalian punya pekerjaan yang harus kalian kerjakan dan itu penting sekali. Serahkan pada si biasa ngopeni. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.